Perkenalkan, saya Ebenezer Sembiring, CPNS di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang merupakan peserta Latsar Angkatan 30 tahun 2021 di PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video terkait dengan pelaksanaan aktualisasi pada saat habituasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita saksikan pada video berikut. Judul laporan aktualisasi saya adalah Optimalisasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila melalui penyusunan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan standar operasional prosedur kerjasama pembinaan ideologi Pancasila pada Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP. Judul tersebut diangkat melihat kondisi yang terjadi adalah belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur kerjasama pembinaan ideologi Pancasila. Untuk tahapan kegiatan dalam aktualisasi saya terdiri dari 6 komponen. Kegiatan 1. Dalam kegiatan ini saya berkonsultasi dengan mentor, dalam hal ini Kepala Subdirektorat Kerjasama BPIP, untuk mendapat arahan dan petunjuk terkait isu yang saya angkat dan rancangan aktualisasi. Setelah mendapat arahan dari mentor, selanjutnya saya mempelajari terkait dengan standar operasional prosedur kerjasama pembinaan ideologi Pancasila. Kegiatan 2. Pada kegiatan kedua ini saya mengajukan telahan staf kepada mentor terkait pelaksanaan kerjasama pembinaan ideologi Pancasila di Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama untuk mendapat arahan dan petunjuk yang selanjutnya telahan staf tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Kegiatan 3. Pada kegiatan ketiga, saya mengumpulkan data, informasi, dan bahan yang akan digunakan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SOP kerjasama pembinaan ideologi Pancasila melalui naskah kerjasama, konsultasi dengan senior, dan informasi pada saat rapat pembahasan kerjasama pembinaan ideologi Pancasila dengan mitra kerjasama. Kegiatan keempat. Pada kegiatan keempat ini, saya menyusun petunjuk teknis pelaksanaan standar operasional prosedur kerjasama pembinaan ideologi Pancasila dan juga berkonsultasi dengan mentor dan para senior. Kegiatan 5. Pada kegiatan ini, saya melakukan sosialisasi dan uji coba petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan standar operasional prosedur kerjasama pembinaan ideologi Pancasila pada Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama. Hasil dari sosialisasi dan uji coba tersebut selanjutnya menjadi bahan perbaikan petunjuk teknis atau juknis. Kegiatan 6. Pada kegiatan ke-6, saya melakukan evaluasi terhadap petunjuk teknis yang telah dijalankan di Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama sehingga dapat memfinalisasi petunjuk teknis pelaksanaan standar operasional prosedur kerjasama pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan masukan-masukan yang telah diterima pada saat melakukan uji coba dan sosialisasi, dan dilanjutkan dengan penyusunan pelaporan hasil kegiatan aktualisasi pada saat habituasi. Dalam realisasi kegiatan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan rencana awal. Hanya pada saat melakukan sosialisasi dan uji coba, waktu yang dibutuhkan lebih lama dengan rencana awal karena penyesuaian jadwal akibat pandemi COVID dan pemberlakuan WFH dan WFO. Adapun kendala yang dihadapi dan solusi adalah kendala 1. Sulitnya menentukan waktu untuk berkoordinasi dan berdiskusi secara langsung dengan mentor karena situasi pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan WFH dan WFO. 2. Keterbatasan referensi, informasi, dan data. 3. Kesibukan unit kerja yang harus disesuaikan dengan waktu. Yang 4. Keterbatasan waktu dalam menyelesaikan laporan evaluasi. Terkait dengan kendala tersebut, solusi yang dilakukan adalah yang pertama, konsultasi dan sosialisasi dilakukan secara daring. Yang kedua, memanfaatkan referensi dari internet, konsultasi dengan senior, dan mengikuti rapat pembahasan kerjasama pembinaan ideologi Pancasila. Yang ketiga, menyesuaikan dengan waktu unit kerja dalam melakukan sosialisasi dan uji coba. Yang keempat, memanfaatkan waktu jam di luar kantor untuk percepatan penyusunan laporan. Adapun kesimpulan kegiatan aktualisasi terdiri dari 3 poin. Poin pertama, dengan adanya petunjuk teknis atau juknis tersebut telah mengoptimalkan pelaksanaan standar operasional prosedur kerjasama pembinaan ideologi Pancasila sehingga menghasilkan output dan outcome yang maksimal.
Poin kedua, dalam mengukur persentase capaian keberhasilan, digunakan wawancara melalui testimoni terhadap pelaksana di Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama. Yang ketiga, meskipun pelaksanaan kegiatan aktualisasi telah selesai dilaksanakan, akan tetapi masih beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan, yaitu terutama waktu yang singkat bagi penulis sehingga petunjuk teknis atau juknis belum dapat disahkan menjadi suatu dasar hukum yang kuat dan akan masuk pada rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan kegiatan ini. Berikut beberapa testimoni dari pelaksana di Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama terkait petunjuk teknis pelaksanaan standar operasional prosedur kerjasama pembinaan ideologi Pancasila. Salam Pancasila. Sehubungan dengan aktualisasi yang telah dilakukan oleh Saudara Abed Nezar Sembiring, yaitu optimalisasi SOP kerjasama pembinaan ideologi Pancasila melalui penyusunan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan SOP kerjasama pembinaan ideologi Pancasila. Menurut saya, penyusunan petunjuk teknis ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama. Melalui petunjuk teknis ini akan mempermudah Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama dalam membangun kerjasama baik di lingkungan internal terlebih dahulu, kemudian lingkungan eksternal atau yang kita sebut dengan mitra. Hubungan dengan aktualisasi teman kami pada Latsar Abed Nezar Sembiring dengan judul yaitu optimalisasi standar operasional prosedur terkait dengan kerjasama pembinaan Pancasila melalui penyusunan petunjuk teknis. Saya rasa hal ini sudah sangat baik dan inovatif untuk mendukung pekerjaan dalam Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama. Apa yang dilakukan Saudara Abed dapat menjadi pedoman bagi kami ketika melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sehingga harapan saya ke depannya semoga aktualisasi ini dapat dioptimalkan kembali di kemudian hari sehingga dapat berkembang lebih baik lagi. Saya dengan penyusunan aktualisasi tersebut telah mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan kerjasama pembinaan Pancasila khususnya dengan mitra kerjasama. Adanya petunjuk teknis tersebut juga menjadi pedoman bagi kami dalam pelaksanaan kerjasama pembinaan ideologi Pancasila. Harapan kedepannya dengan aktualisasi tersebut dapat terus dikembangkan demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya pada Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan juga membantu saya dalam pelaksanaan aktualisasi pada saat habituasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya kepada mentor, coach, dan penguji, dan juga rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Harapan saya semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengabdian kita kepada negara. Demikian, salam Pancasila.